mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Negara. Nama Maria Versinta Sam, NBI 1118107, dosen pengampu Edi Wahyudi, SH.MSI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik komunikasi politik efektif lewat media massa. Komunikasi massa atau mass communication juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa, mass media communication. Maka dari itu, komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau menyampaikan informasi yang dilakukan melalui media massa. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media. Secara umum, komunikasi massa adalah cara menyampaikan pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dan dalam waktu yang serempak melalui media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui keseluruhan media massa yang ada yaitu media cetak, media elektronik, serta media online. Menurut Suprapto, ada 4 tanda pokok komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini karena sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur seberapa banyak jumlahnya, bagaimana latar belakang pendidikan, usia, agama, suku, ras, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini yang dapat menjadikan semua perbedaan ini melebur adalah kesamaan minat dan kepentingan yang sama. Yang kedua, komunikasi yang memiliki sifat cepat dan serentak. Penyampaian pesan secara serentak ini dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikasi yang memiliki jumlah yang besar. Jika disampaikan secara serentak, maka perhatian komunikan akan berfokus pada pesan yang disampaikan komunikator. Sifat menyampaikan pesan yang cepat akan memungkinkan pesan tersebut akan tersampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Marilita Sari, NBI 111180132. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa yang ketiga yaitu komunikasi massa memiliki sifat publik. Sudah jelas bahwa pesan yang ingin disampaikan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas, bukan kepada golongan tertentu saja. Sehingga isi pesan yang harus disampaikan harus lebih umum karena mencakup lingkungan yang umum dan universal. Komunikator yang keempat, komunikator yang terkoordinir. Karena media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka komunikasi massa pasti memiliki komunikator yang telah terkoordinasi dengan baik dan profesional seperti jurnalis, sutradara, penyiar atau pembawa acara dan lain sebagainya. Pesan yang akan disampaikan tersebut merupakan hasil kerjasama tim, sehingga keberhasilan sebuah komunikasi massa juga gantung berdasarkan berbagai faktor di dalam organisasi media massa tersebut. Massa sebagai sumber pengaruh politik dari berbagai literatur yang dikaji mengenai komunikasi politik umumnya dikaitkan dengan peranan media massa dalam proses komunikasi yang dilaluinya. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan makalah dan karya tulis yang terkait komunikasi politik masih didominasi mengenai kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan. Kampanye politik tersebut tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh media massa, baik media cetak maupun elektronik. Dalam konteks politik modern sendiri, media massa tidak hanya menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi masyarakat yang beraneka ragam harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk menyampaikannya. Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan-pesan seperti informasi atau pencitraan secara masif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh dan terpencar luas. Pesan politik melalui media massa akan sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.
Pentingnya politik dalam menunjang keberhasilan pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa. Media massa, baik cetak maupun media massa internet, mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam kaitannya dalam usaha untuk mencapai tujuan komunikasi politik. Para kandidat dan tim sukses partai politik bisa memaksimalkan komunikasi mereka sesuai kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing media massa. Keberaneka-ragaman tampilan dalam media massa sesuai dengan karakteristik media massa masing-masing. Kekuatan media massa tidak hanya mampu merepresentasikan kepentingan para elit politik dan khalayaknya, namun yang dominan adalah para pemilik dan pengusaha yang memiliki relasi dalam kepentingan politik tersebut. Media yang dilingkupi oleh berbagai kepentingan inilah nantinya akan hadir dan muncul yang kemudian menjangkau lapisan masyarakat yang dapat mempengaruhi benak dan perilaku masyarakat pemilih. Salah satu contoh dari komunikasi media massa sendiri yaitu munculnya berbagai macam video iklan dari para partai politik pada tahun 2019, seperti munculnya iklan bertema anak-anak dari partai, iklan anak-anak hingga video lagu dangdut bertemakan jadul, kemudian hingga iklan yang bisa kita lihat sehari-hari seperti iklan dari Perindo yang menampilkan mars dari partai mereka sendiri. Namun penayangan iklan-iklan tersebut ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat. Namun perlu diperhatikan juga, masyarakat perlu memperhatikan konten yang disajikan apakah sesuai dengan peraturan dan etika yang sudah ditentukan. Karena ada salah satu contoh dari iklan kampanye partai PKS yang berjudul Istri Diculik. Iklan tersebut sempat diprotes oleh masyarakat, terutama oleh kelompok peduli disabilitas mental karena dianggap merendahkan orang dengan gangguan jiwa. Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa bahkan membuat petisi untuk meminta iklan tersebut dihenti tayangkan karena sudah termasuk mengganggu masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.